Perkenalkan, saya Dana Sarah lagi. Tadi dengan semester satu di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik untuk mengetahui belajar musik. Saya jelaskan sebuah program musik. Sebuah fungsi progres dalam kerja di cara development terbaik mengisahkan dua kelas yang memiliki maksimum. Titik-titik data yang paling dekat dengan hyperplane disebut dengan sebentar. SNP cocok digunakan ketika dapat dibisarkan secara linear atau mendekati linear di ruang filter aslinya. Karena linear digunakan pada market ekonomi. Artinya, batas keputusan pegawai kelas atau hyperplane di ruang filter nanti dimensi tanpa transformasi linear. Nah, karena linear ini biasanya mencari bisa dalam ruang tanpa transformasi. Ini efektif ketika fitur sedang memiliki sinkronisasi linear yang baik setelah normalisasi. Random state sama dengan nol itu ini digunakan ketika untuk memastikan reproduksibilitas hasil, meskipun SPM pada dasarnya deterministik, untuk kebenarannya, parameter ini dibutuhkan untuk konsistensi dalam optimisasi memory. SPM bekerja sangat baik pada data prediksi tinggi, tidak bergantung pada seluruh dataset pelatihan, saat prediksi hanya sebuah faktor yang diperlukan dan menjadikannya efisien secara linear. SPM linear menghasilkan akurasi di sini. Ya sama dengan lainnya, semua komponen spesial dengan distribusi kesalahan di semua 5FP dan 5FN dibandingkan Python yang memiliki 3FP dan 7 top. Dalam konteks klinis, SPM sedikit lebih baik karena jumlah FP-nya lebih kecil. Kemudian, lanjut ke algoritma berikutnya karena itu merupakan pengembangan dari sistem klasik dengan memanfaatkan internal track. Semua yang secara implisit memetakan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi sehingga tidak dapat dipisahkan secara linear. Sehingga bisa dipisahkan secara linear. Karena ada yang function atau disebut dengan causal adalah memang kita kesamaan dua titik berdasarkan jarak RBF efektif untuk polinomial linear yang kompleks. Kemudian karena RBF secara implisit menentukan setiap titik data ke ruang melalui fungsi Gaussian. Kemudian mencari hyperplane bisa memungkinkan batas keputusan berbentuk lengkung atau non-linear di luar fitur yang asli. Berbeda dengan karena SPM dapat menangkap pola yang lebih kompleks sehingga akurasi dari 90 ke 95,32. Hal ini menunjukkan bahwa fitur-fitur selangkah memiliki hubungan yang linear dan dapat dimanfaatkan oleh berikutnya. Nah, kemudian kita SPM juga menunjukkan perintah pada titik positif. 61 versus 9 di SPM linear dan penurunan false negatif menjadi hanya 3. Dalam false negatif ini cuma 3. Dalam selangkah ini kan FN menyebabkan sosial karena bisa jadi kasus ganas untuk lewat. Ini menjadikan salah satu menurut terbaik dalam eksperimen ini. Kemudian kita lanjut ke random forest. Nah, untuk random forest classification, algoritma ini adalah algoritma yang mencoba banyak poin besar atau di sisi terus. Secara beragam menggunakan teknik bagging atau bootstrap aggregating. Setiap poin itu dilatih pada subset data yang berbeda yang diambil dengan pergantian dan subset fitur yang berbeda secara aktif. Prediksi akhir itu ditentukan oleh majority kriteria pemisahan entropi mengukur ketidakmungkinan dari sebuah nada. Semakin rendah entropinya, semakin rumit kelas dalam nada tersebut. Random forest itu efektif mengurangi varian overfitting yang terjadi pada sinkron decision tree. Itu berarti
Nah, semakin banyak pohon, umumnya itu meningkatkan akurasi, namun juga meningkatkan waktu komputasinya. Dalam artikel ini, 10 udah cukup. Terus ada entropi versus kita. Nah, di sini kita pakai entropi kan. Entropi itu mungkin saya berikutnya terbesar. Karena alternatifnya adalah gini yang sedikit lebih cepat. Dan sementara entropi itu cenderung memilih spread yang lebih seimbang. Dan kita gunakan dalam praktik umum. Nah, visualisasi open itu menggunakan spread grafis yang memungkinkan kita melihat logika pengambilan keputusan. Dan ini adalah hasilnya. Dari gambar terlihat bahwa fitur Bernoulli kali itu menjadi pasif. Nah, alternatifnya yang konsisten dengan analisis suggestive regression yang menunjukkan Bernoulli sebagai fitur terpentingnya. Sistem menghasilkan operasi terakhir dan pola semua model teknis 53,6%. Dalam itu contoh yang hal ini bisa diterapkan karena kemudian menjual 10 pohon relatif sedikit, terus kalau itu meningkatkan estimasinya ke 100 atau lebih, bisa meningkatkan punya secara signifikan dan akan keunggulan berupa fitur intelligence yang membantu memahami fitur mana yang paling berpengaruh. Kemudian ada naive Bayes. Algoritma ini adalah semacam algoritma classifier probabilistik yang berbasis kalian Bayes. Nah, di kata naive ini itu mengacu pada asumsi bahwa setiap fitur bersifat kondisional independen satu sama lain. Asumsi yang jarang benar di dunia nyata. Namun seringkali menghasilkan problem lain dalam praktik. Gaussian naive Bayes itu mengasumsikan bahwa nilai setiap fitur mengikuti distribusi Gaussian normal untuk setiap kelas. Nah, parameter yang ada di distribusi dan diestimasi berdata putihan yang ada. Gaussian naive Bayes itu tidak selalu memerlukan parameter apapun. Model ini belajar rata-rata dari setiap fitur untuk setiap kelas. Saat prediksi probabilitas posterior itu dihitung menggunakan fungsi kepadatan Gaussian. Lalu kelasnya dengan probabilitas tertinggi yang dipilih. Classification report itu memberikan data lebih lengkap dibandingkan confusion matrix saja. Untuk kelas 2, ada yang juga itu posisinya 0,98, recallnya dari 0,93 untuk kelas 4 yang ke atas. Itu posisinya 0,89 dan recallnya 0,97. Yang berarti modelnya itu jarang yang melewatkan kasus Indonesia. Keunggulan naive Bayes adalah sangat cepat dalam pelatihan karena hanya perlu menghitung statistik sederhana, cocok untuk dataset besar atau real-time learning. Nah, kemudian naive Bayes itu menunjukkan keunikan di mana meskipun akurasi keseluruhan yang sama dengan klinik ini medium, distribusi kesalahannya berbeda. Hanya bahwa itu dan kasus tidak sekelumit, namun pakai false positive. Jinak yang problems. Dalam konteks kasus, ini karena lebih baik overdiagnosis daripada melakukan. Kemudian kita lanjut ke logaritma. Ada logistic regression. Di mana logistic regression ini adalah algoritma klasifikasi linear yang memerangkap probabilitas kelas menggunakan fungsi signifikan. Kemudian, J adalah kombinasi linear dari fitur. Model ini mengandung regression. Regression itu adalah klasifikasi di mana outputnya itu berkomplementasi respon untuk menghasilkan label sebagai kelas yang ada. Kumpulan utamanya adalah intern probabilitas, di mana koefisien dapat langsung diidentifikasikan sebagai pengaruh setiap fitur. Perbedaan prestasi ini di mana logistic regression itu ada unit size 20, sementara argumennya itu kan makin 75 banding 25. Hal ini berarti dia banyak dalam model yang bisa berkomunikasi pada equation. Size-nya pun kemudian ada prediksi proba yang memberikan probabilitas untuk kelas bukan hanya label minor. Ini berguna untuk kasus di mana tingkat kepercayaan prediksi penting, di mana misalnya dokter itu tahu 70% kemungkinan ganas daripada hanya ganas saja. Terus ada coefficient factor yang menghasilkan MLE yang menunjukkan bahwa Bernoulli dan Cron-Technis adalah fitur yang paling berpengaruh
dalam menentukan kekerasan tumor. Logis dari pasien itu mencapai faktor seperti seharusnya 96,62%. Dan perlu dicatat bahwa jumlah sampel uji berbeda, resiko itu juga harus disebut. Karena spekulasi yang berbeda. Dan kalau bisa modal diposisikan menjadi nilai termasuk dalam konteks medisnya. Dan kita lanjut ke algoritma ya, yakni kadar snapper atau di mana kadar snapper ini mana yang klasifikasikan seperti dalam algoritma ini tidak spesies seluruh perhitungan dilakukan secara linear learning. Pada praktikum ini, Python digunakan untuk mengklasifikasikan nomor sebagai kelas 2 atau gambar sebuah tempat berdasarkan 10 sangat berbeda. Parameter yang digunakan dengan metriknya cara kemudian. Dan ini adalah 3 metriknya kemudian PH95. Nah, fitur ini itu dilakukan dengan standar scalar yang sangat krusial untuk karena KPN itu menggunakan jarak kemudian dengan fitur fitur yang dan akan menggunakan fitur dengan skala kecil. Standar mengubah setiap fitur menjadi distribusi mungkin semua asal bervariasi sebesar 1. Parameter dan nilai harus dengan 3 adanya algoritma dan atau menentukan kelas juga bisa nanti yang kuliah dia menghitung jarak dalam pembagian sesuai tidak kontinius seperti itu di mana model itu berhasil dikasihkan 104 dari kemampuan atau tidak negatif dan yang tujuh jelas dengan fokus kalau jelas yang merupakan kesalahan kritis dan siklus ada kesimpulannya semua pada metode digital itu menunjukkan performa yang baik atas 93% kualitas pada dataset ini. Logistic regression ditentukan apabila terjadi. Namun perlu dicatat yang menggunakan simulasi yang tidak karena hasilnya menunjukkan performa terbaik dalam kondisi yang setara dengan akurasi 95,30% dari persentase. Nah, FPS itu hanya sekunduk negatif dan sedikit dalam kasus ini dan terlewatkan. Dan secara keseluruhan melihat baik itu bergantung pada prioritas operasi perusahaan negatif atau kecepatan populasi. Demikianlah penjelasan semua untuk praktikum ini. Terima kasih.